Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Para pendengar yang terhormat, kita akan lanjutkan pembahasan tentang manusia, ya seperti yang sudah kita mulai dari sesi pertama, sesi kedua, dan saat ini kita masuk kepada sesi ketiga. Dalam sesi ketiga ini ternyata kita sudah bisa menyimpulkan manusia itu adalah makhluk dua dimensional, yakni makhluk biologis, makhluk jasmania, dan makhluk ruhaniyah. Makhluk jasmania, ya seperti diurai pada sesi kedua, bahwa jasad manusia itu berasal dari tanah. Maka oleh karena itu kecenderungan dari jasmannya itu kepada hal-hal yang materi, yang bersifat material. Sedangkan unsur ruhania kecenderungannya adalah hal-hal yang bersifat spiritualitas ruhania, keyakinan, agama, ketinggian budi, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau ini tidak didamaikan, maka kedua-duanya bisa bertentangan. Karena beda kecenderungan, beda kebutuhan. Jasadiah selalu memikirkan dan membutuhkan yang bersifat material, ruhania selalu memikirkan hal-hal yang bersifat spiritual, nilai, agama, budi pekerti, dan lain-lain. Nah, disinilah sesungguhnya uniknya manusia itu. Oleh karena manusia itu adalah ciptaan Allah, maka Allah sudah paham ini. Maka dengan pemahaman Allah itu muncul sifat rahim, sifat rahman, kasih sayang, sifat hudan, maha petunjuk, maha memberi petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran Islam. Maka ajaran Islam itulah yang bisa mendamaikan. Bahkan bukan hanya mendamaikan saja, hingga bisa mengharmonisasi. Nah, inilah uniknya manusia. Maka Islam bisa mengharmonisasi. Ajaran Islam, nilai-nilai Islam kalau diikuti, bisa menyahuti dua kecenderungan ini secara baik, secara sempurna. Nah, bisa menyahuti kebutuhan material, tapi tidak dikorbankan hal-hal yang bersifat nilai. Nah, dalam melaksanakan nilai juga perlu dukungan dari hal-hal yang bersifat material. Maka sesungguhnya kehidupan manusia itu tidak bisa luput dari dukungan material dan kesadaran spiritual. Nah, oleh karena itu secara jauh perlu digali dan dipahami sesungguhnya manusia itu terlahir semacam apa. Ya seperti yang sudah kita coba kemukakan pada sesi sebelumnya, manusia itu memiliki potensi-potensi. Nah, ada beberapa potensi setelah ditelusuri ajaran Islam, paling tidak bisa terhimpun 4 kelompok besar potensi manusia. Yang pertama, ada yang disebut dengan fitrah. Fitrah ini sesungguhnya adalah potensi manusia atau keadaan manusia yang dibawa dari rahim, dibawa yang sudah dipersiapkan oleh Allah mulai dari kandungan. Maka fitrah ini adalah sifat atau keadaan di saat manusia itu lahir. Fitrah ini bisa dipahami sebagai keadaan manusia yang penuh dengan potensi-potensi kebaikan. Bisa sebagai manusia memiliki modal dasar beragama. Hal ini bisa kita lihat firman Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Nah, di sini ayat ini sangat tegas menguraikan bahwa manusia itu diciptakan Allah dengan keadaan fitrah. Fitrah di sini tidak bisa dipisahkan, di dalam ayat ini tidak bisa dipisahkan dengan Hanifa. Hanifa ini adalah kondisi keberagamaan dari Nabi Ibrahim. Hanifa itu ya tidak jauh dari makna Ibrahim itu penegak tauhid, sangat tunduk kepada keyakinan atau tauhid, ajaran tauhid. Nah, dan setelah di ujung ayat ini jelas ada kata ad-din al-qayyim. Jadi fitrah di sini tidak keluar dari potensi beragama. Manusia itu lahir punya kecenderungan beragama. Ini satu sisi. Tapi secara umum, fitrah itu berisikan potensi-potensi. Sebagai ilustrasi, seorang petani diserahkan lahan yang potensial, lahan yang baik, lahan yang subur, yang memungkinkan untuk dikelola sehingga memproduksi hasil yang bisa membutuhi seluruh kebutuhan manusia. Nah, manusia itu pun lahir dalam keadaan fitrah, banyak membawa potensi. Nah, sekarang ya, tergantung kepada orang tuanya, tergantung kepada gurunya, tergantung kepada lingkungannya. Yang pasti, anak itu lahir dititipi Allah potensi-potensi. Nah, ini tidak sama dengan teori tabula rasa konsepsi barat yang melihat manusia itu seperti kertas putih. Tapi saya lebih cenderung memberi ilustrasi ya seperti seorang petani diserahi lahan yang sangat subur, yang sangat potensial. Nah, oleh karena itu sangat tergantung kepada kemampuan si petani untuk mengelola. Nah, ini yang pertama, fitrah. Artinya manusia itu memiliki keadaan yang cenderung baik, yang cenderung mengikuti kebaikan. Sesuai hadis Rasul, Bismillahirrahmanirrahim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Ini tegas. Rasulullah bersabda, setiap manusia yang dilahirkan itu terlahir dalam keadaan fitrah, terlahir dengan membawa potensi-potensi yang baik, terlahir dengan membawa kecenderungan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Fa'abawahu, orang tuanya lah. Al-Ghazali mengembangkan makna fa'abawahu kepada 3 aspek. Abawahu di situ tentu yang pertama adalah orang tua. Orang tua tidak bisa maksimal mendidik dan mengajari, memberdayakan potensi-potensi anak ini. Maka disitulah butuh bantuan guru sekolah. Nah, sekolah sesungguhnya lembaga yang disiapkan masyarakat untuk membantu orang tua. Kenapa? Karena secara kodrati seluruh manusia itu wajib menuntun dan melahirkan serta mendidik anak-anak generasi menjadi baik. Nah, termasuk masyarakat. Masyarakat di sini banyak aspeknya, termasuk kawan sebayanya, tempat bermainnya, ya para orang tua yang menjadi contoh teladan baginya, di tetangga, di masjid, di tengah pergaulan. Nah, ini semua bisa
memberdayakan, dan mempengaruhi pertumbuhan si anak. Baik, kembali kepada dasar tadi. Inilah yang pertama, bahwa manusia itu dilahirkan ke dunia ini membawa potensi fitrah, potensi yang cenderung beragama, potensi-potensi yang memang di dalam dirinya banyak bakat, banyak kebolehan yang akan dikembangkan. Ini dia tentang manusia. Selanjutnya, di luar potensi fitrah, ada potensi ruhaniah secara spesifik. Barangkali untuk potensi ruhaniah akan dibahas kemudian. Untuk sesi ini dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.